terdakwa dalam keadaan ketergantungan dalam menggunakan, pada pasal 1 angka 14 terjawab bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Ungkap di persidangan bahwa telah disepakati juga oleh penasihat hukum dan pembelaannya kemarin bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada gejala fisik dan psikis yang khas ditimbulkan oleh terdakwa. Yang diketahui selama proses persidangan, terdakwa tidak dalam pengaruh zat-zat yang termasuk dalam golongan narkotika. Bahwa pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 narkotika yang digaung-gaungkan sekaligus dijadikan senjata oleh tim penasihat hukum terdakwa ternyata adalah pasal tersebut diperuntukkan hanya untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Saya garis bawahi, korban penyalahguna narkotika. Sedangkan dalam diri terdakwa tidak ditemukan bahwa terdakwa adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga menimbulkan gejala fisik dan psikis. Dan juga terdakwa bukan merupakan korban penyalahguna narkotika. Ketika kita mengajukan pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan untuk dibebaskan, tentunya jaksa tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban itu kan tertulis. Jagain jawab tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya, dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa. Ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa, kemudian legenda musik itu seperti apa, intinya dua itu. Jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat, terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik, bagi kami Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan masyarakat yang lain. Ya kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda. Tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain, dalam hukum kan sama, buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Jadi di situ perbedaan tafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan-sanggahan mengenai perbedaan tafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Tadi jaksa ingin kontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara, kontribusi Faris RM terhadap negara. Kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang sebenarnya punya kontribusi dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak motor, pajak PBB, kan pasti kita kontribusi kan. Sama kita tidak berantem juga kontribusi baik buat negara. Kita tidak minta kerjaan kepada negara juga, kita sudah berkontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi. Nah, tadi yang jaksa pertanyakan, apakah Faris RM punya kontribusi terhadap negara? Jawabannya ada, paling nggak dia sudah bayar pajak gitu. Bang, terkait aborisi ke presiden
seperti apa Bang? Sudah kita ajukan abolisi, permohonan abolisi Ya, kepada Presiden, cuman permohonan abolisi ini kan biasanya 6 bulan. Oke. Jadi kecepatan abolisi, permohonan abolisi sama kecepatan putusan lebih cepat putusan itu. Langkahnya apa Bang? Langkahnya kita akan jalan ke depan sesuai langkah kita ke depan. Enggak, maksudnya selain abolisi. Nah itu tadi selain abolisi nggak ada lagi, tinggal tunggu putusan aja. Harapannya rehabilitasi. Tapi apapun putusan majelis hakim nanti kita akan menerima karena Bang Sarem tidak akan mengajukan. Berarti jaksa tidak mengindahkan saksi ahli dong Bang? Jaksa tidak mengindahkan saksi ahli, juga tidak menjelekkan saksi ahli. Jadi baik antara indah dan jelek, jaksa netral. Dalam hal ini jaksa netral. Bang, pertimbangan dari jaksa Bang, maksudnya tidak mengindahkan ya untuk rehab karena sudah berkali-kali kasus yang sama. Tidak mengindahkan lagi. Tadi kita patut apresiasi karena jaksa tidak mengindahkan, kita juga tidak menjelekkan. Jadi netral lagi. Oke. Dia jaksa juga bilang apa? Faris RM udah berkali-kali nggak bisa dipercaya. Apakah nanti abang gimana supaya bisa menunjukkan kepercayaan ke publik bahwa Faris RM nggak pakai lagi? Banyak kita manusia berdosa kan, berkali-kali berbuat dosa, Tuhan tetap terima aja kalau kita bertobat. Gitu kita harapkan manusia juga begitu, walaupun berkali-kali berdosa, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tuhan juga begitu kan, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tapi bikin dosa lagi tetap aja Tuhan terima juga. Ya. Bang, Kepala BNN kan menyatakan bahwa pengguna itu nggak boleh ditahan. Kepala BNN BNN nggak ngomong gitu. Pengguna narkotika itu tidak boleh dihukum penjara. Bang. Tapi kemudian sebaiknya direhabilitasi itu aja. Bang, apa yang dikomunikasikan terakhir dengan Mas Faris ini? Mungkin ada komunikasi apa nih dengan Mas Faris? Tadi? Ya mungkin sebelum-sebelumnya atau sebelum setelah sidang ya? Komisi Pemerintahan Bang Faris RM gimana? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi dia udah legowo ya atau? Ya, udah legowo. Oke ya. Siap. Faris sendiri, Bang Deo menerima atau gimana? Ya kan dia tadi dari awal sudah menerima apapun putusan majelis hakim dia terima dengan rasa syukur. Dari pihak kuasa hukum sendiri gimana upayanya? Ya kita lebih rasa syukur lagi. Tapi bukan syukurin ya, rasa syukur.